Halo guys, balik lagi dengan saya Rian di channel kita NR Project Review. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah mobil, termasuk mobil klasik mungkin ya. Nah, tapi ini konsepnya adventure ya guys. Nah, oke. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis untuk update video terbaru dari channel ini. Dan kemudian jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah. Kemudian kalau penting silahkan share ke teman-teman kalian. Kita mulai dari eksteriornya ya. Oh ya, sedikit informasi. Ini adalah Kijang Super tahun 87. Ini tipenya yang short ya, FX short yang pendek. Kemudian keunikannya ini Kijang Super ini cuma punya dua pintu ya. Kemudian mesinnya 1500 cc, 3 sama belakang ya. 3 sama belakang, 3 pintu sama belakang. Mesinnya 1500 cc. Ini mesinnya masih lumayan halus, lumayan bertenaga juga, makanya dia dipakai buat adventure ya. Oke, kita lihat dari eksteriornya dulu ya. Karena ini tipenya adventure ya, konsepnya adventure, maka yang paling menonjol itu kita kelihatan adalah ban. Nah, di sini dia pakai ban dari Komodo MT Plus ya, Savero GT radial mereknya. Nah, ini untuk ukurannya 27 x 8,50 R14 ya. Nah, ini memang cocok untuk adventure, jadi di skala medan cocok ya guys ya. Ini untuk ban, profil bannya yang depan sama yang belakang. Coba kita lihat yang belakang ya. Ini untuk yang depan. Oke. Sementara untuk yang belakang dia mereknya Delium ya. Tipenya Terra Ranger. Ukurannya ternyata sama guys. Nah, kalau yang ini mungkin ya karena dia penggerak roda belakang ya, makanya dia agak udah sedikit harus diganti ya, kondisinya udah ya lumayan parah lah. Kemudian posisi ban serepnya ada di sebelah sini guys, ada di sebelah sini. Nah, pertanyaan yang lain, kenapa footstepnya dia cuma ada di depan? Karena dia cuma punya 3 pintu guys, cuma punya 3 pintu, yaitu 2 di depan dan 1 di bagasi belakang. Jadi cuma punya 3 pintu. Nah, dia di sini pernya pakai per daun ya, yang depan ya, kayak yang belakang pakai per daun, sama yang depan pakai gardan. Tuh. Kemudian kita lihat sini. Nah, untuk grill depannya seperti ini, layaknya Toyota tahun 87. Sini ada tulisan Toyotanya, nggak ada lambang apa-apa ya. Kemudian di sini bempernya bahannya besi guys, keras. Ini lampunya masih halogen seperti ini, mode reflektor. Kemudian ini bodinya ya namanya juga mobil klasik ya. Nah, ini untuk semprotan airnya cuma 1. Ini untuk wipernya udah frameless ya, diganti. Kemudian di sini ada kayak air intake-nya. Nah, di sini ada buat ini ya, sinyal buat handy talkie gitu ya. Nah, untuk lampunya standar seperti ini kuat guys. Jadi kalau misalkan terjadi crash ini kuat banget. Di sini juga ada plat besinya. Kemudian sini guys. Oke, lanjut.
Nah, di sini untuk spionnya ya unik sekali. Dia seperti spion apa ya? Truk kontainer ya modelnya ya seperti ini. Nah, di sini ada pemancar radio, sini ada talang air. Nah, ini sama kayak yang sebelah kiri ya. Untuk footstepnya dia cuma sebelah sini aja. Untuk cat mungkin ini harus di repaint ya, karena ini ya mobil cukup umuran ya. Nah, dia mungkin ikut ini ya komunitas supaya gampang nyari spare partnya gitu ya, makanya ikut komunitas. Kita ke belakang, yuk. Untuk bagian belakangnya seperti biasa, dia jadi 3/4, 1/4 ya pembagiannya. Bagasinya di sini kuncinya. Kemudian di sini ada apa namanya lampu buat plat nomor. Nah, ini bumper belakangnya besi juga keras. Kemudian di sini knalpotnya, song-songnya udah diganti ya. Seperti itu. Ini lampunya normal, lampu kijang tua seperti ini. Di sini untuk kacanya seperti ini, ya. Pakai karet untuk peredamannya. Oke, ke samping kita lihat bagian atas. Untuk kacanya di sini dia model geser semua ya, model geser semua. Tapi ini gimana? Gini model geser ya. Model geser. Untuk kacanya semua model geser, tapi memang ini ciri khas Kijang tahun 87. Pintunya ada 3. Nah, bensinnya di sebelah sini untuk tangki bensinnya. Ya, saya dulu pernah lihat mobil ini pakai roof trail dan pakai apa namanya ya, bagasi di atas. Nah, itu bagus banget buat adventure ya, cocok. Sekarang kita langsung lihat ke dalamnya aja ya guys. Yuk. Oke guys, untuk model dashboardnya seperti ini. Ini lumayan ya, lumayan masih bagus, cuman tinggal disalon aja. Untuk setirnya sendiri udah diganti ya, modelnya jadi lebih kecil. Di sini tulisannya ada Type R. Nah, klaksonnya bunyinya seperti itu. Nah, kemudian di sini coba lihat sini lebih dekat. Nah, di sini ada apa namanya speedometernya ya, seperti ini speedometernya. Informasi suhu di sini, aki, oli, handbrake, bensin, lampu, rating. Nah, di sini ada speedometer. Speedometer ya normal seperti itu, modelnya seperti ini. Nah, di sini bagusnya tuh di sini AC-nya masih jalan nih dari sini ya. Nah, rem tangannya model tarik seperti ini ya, model tarik seperti ini. Nah, model tarik ini persnelongnya panjang guys ke bawah. Nah, di sini ada apa namanya seat beltnya seperti ini, masih ada seat beltnya. Nah, di sini ada kaca spion belakangnya. Kemudian di sini tempat tisunya, tempat untuk sun visornya dicopot ya. Sun visornya nggak ada, dicopot. Di sini tempat tisu. Kemudian di sini ada lampu variasi, ada tweeter di sini guys. 2 sama di sini tweeternya. Nah, kemudian ini head unitnya aftermarket ya, mereknya City Audio aftermarket ini guys. Di sini ada asbak. Kemudian di sini ada pemantik api. Nah, di sini kisi AC-nya seperti ini ya, bisa 2 arah, kini atas bawah sama kiri kanan. Ini apa nih? Oh, ini AC juga ya. Ini AC juga. Nah, di sini ini blower AC-nya. Nah, kemudian bagasinya ada di sebelah sini. Kita harus buka pakai kunci. Bagasinya di sebelah atas ya. Ini agak susah. Nah, kebuka nih. Nah, ini bagasinya ya, cukup ya kecil lah modelnya, juga namanya mobil tua ya. Nah, kemudian kita dengerin audionya yuk sedikit sambil kita nyobain AC-nya. Dengerin suara mesinnya sedikit. Oh, ciri khas ya, ciri khas mobil-mobil Kijang zaman dulu. Nah, ini AC-nya. Oh, ini angin ya, kebanyakan angin, tapi lumayan sih daripada kipas gitu ya.
Ini angin enak, masih sedikit seger, ada anginnya ya. Nah, kemudian di sini joknya ini memang harus di trim ya, harus di retrim. Ini udah ada yang sobek. Nah, ini ada headrestnya guys, ada headrestnya penahan kepala. Nah, kemudian lihat ke belakang. Jadi ini modelnya jok yang belakang dipajuin ke tengah, yang tengah dipundurin ke belakang. Jadi di sini bisa selonjoran, bisa tiduran guys. Kalau adventure mau apa namanya, gantian gitu ya, yang satu tidur dulu, yang satu nyetir gitu ya, bisa. Ini konsepnya adventure. Di sana kursi belakangnya juga ada apa namanya, handrest ya, ada handrestnya, bagus. Nah, ini untuk lampu kabinnya masih seperti itu, warna kuning. Di sini ada pegangan tangannya model fix. Di depan juga guys, di sini ada pegangan tangan di depan ya, di situ ya, di sisi penumpang. Nah, itu model fix. Kemudian di sini ada lampunya, ada 2. Oh, ternyata udah diganti LED ya. Kayaknya itu juga udah diganti. Ya, itu diganti LED. Nice ya, bagus. Seperti itu mungkin. Oke, untuk terakhir, sebelum terakhir kita coba dengerin dulu musiknya. Gimana ini nyalainnya? Nah, untuk audionya lumayan enak ya, bassnya ya. Bassnya lumayan enak, tinggal ditambahin treble-nya sama vokalnya lebih jernih, itu lebih enak. Di sini head unitnya ada AUX, ada USB, ada MMC ya, SD card, ada radio juga. Ya, standar untuk head unit aftermarket yang buat mobil seperti ini ya. Tapi ini di-upgrade juga bisa ya guys ya. Nah, untuk tuas-tuasnya hampir sama dengan mobil Kijang yang kebanyakan, seperti itu. Kemudian sekarang mungkin kita lihat ke bagian mesin ya. Nah guys, untuk joknya sendiri tadi kelupaan, dia bisa reclining sama bisa sliding ya. Nih, kita lihat ya. Nah, ini dia di sini tuasnya. Nah, ini bisa reclining, bisa sliding. Seperti itu ya. Untuk jok penumpang depannya sama jok supirnya. Ini bagian belakangnya. Gak ada headrest ya di belakang ya. Cuma ada handrest saja. Untuk tuas pintunya seperti ini model cungkil. Kemudian ini window by power ya, belum power window. Di sini ada pegangannya. Nah, ini untuk kunci pintunya, kotak seperti ini. Ini untuk kap mesinnya berat guys, berat banget. Ini ada berapa kilo ini kap mesinnya? Ya. Ini kalau saya biasa ngangkat kap mesin mobil-mobil RCGC ya, ringan-ringan. Kalau ini lumayan buat olahraga nih. Jadi otot nih kalau kayak gini. Mana sih ya? Ini. Nah, ini mesin 1500 cc ya, masih karbu ya, masih karbu. Ini berapa silinder, A? 4 silinder, lumayan, 1500 cc. Tenaganya juga gede. Kalau mau tahu tenaganya, nih saya jelasin sebelah sini tenaganya ya. Ini nggak ada peredamnya ya, di sini nggak ada peredamnya, supaya suaranya kedengeran gahar keluar, ciri khas mobil Kijang. Itu tadi suara klaksonnya udah ya. Ya, ini cocok lah, maksudnya masih bisa lah gitu ya untuk dipakai adventure, untuk dibikin konsep adventure seperti ini gitu guys. Oke, sekarang kita tutup aja. Nah, sedikit penjelasan ini kenapa dia bisa ground clearance-nya bisa tinggi seperti ini, karena dia ditambahin body lip di sebelah sini kayak silinder karet gitu ya, karet yang kuat. Dia tingginya 10 cm supaya nyimbangin bannya yang tebal ini guys. Ini bannya tebal, jadi bisa seimbang, tingginya naik 10 cm ya, tingginya naik 10 cm karena ditambahin body lips gitu. Makanya dia kelihatannya ground clearance-nya tinggi banget kan, jadi bisa
melibas segala medan gitu ya istilahnya ya. Gitu. Oke, untuk kesimpulannya, ternyata mobil Kijang tahun 87 ini, Kijang Super ya, Kijang Super tahun 87 ini dibikin konsep seperti adventure gitu ya, atau off-road, itu masih cocok, maksudnya masih masuk lah, masih oke. Apalagi mobil Kijang ini sekarang banyak komunitasnya ya, salah satunya ini TKXCI, atau kalau di tempat saya itu ada yang namanya Bekicot ya, Bekicot itu banyak komunitasnya, sehingga bisa sharing sama bisa tukar-tukaran spare part lah istilahnya gitu. Terus juga kalau komunitas biasanya sering touring gitu ya, sering touring enak jalan-jalan, tapi sayangnya sekarang corona jadi nggak bisa jalan-jalan ya. Mungkin itu kesimpulannya, masih cocok, masih bagus, hanya mungkin ada beberapa yang harus ditambah dan dirubah gitu ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like videonya kalau kalian suka. Sampai jumpa di video-video yang lebih bermanfaat lainnya. Bye.